Puji Tuhan, mari kita awali firman Tuhan yang akan kita dengar ini dengan membaca terlebih dahulu Lukas 8 ayat yang ke-18 bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Percaya enggak kalau Tuhan itu sudah menyediakan segala sesuatu? Terlebih anak-anak Tuhan harus yakin bahwa Tuhan itu sudah memberikan kepada kita. Jadi kita ini sebenarnya sudah punya. Nah, sekarang yang jadi masalah, apa yang kita punya itu bagaimana bisa kita nikmati? Karena ayat ini mengatakan, coba perhatikan ya, karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Berarti manusia itu kebanyakan mendengarnya dengan cara yang tidak tepat. Sehingga apa akibatnya? Yang Tuhan sudah sediakan itu nggak bisa muncul, nggak ada. Kan dia tidak mempunyai seolah-olah. Itu akan diambil. Tapi kalau kita menyadari apa yang kita punya yang Tuhan berikan itu, kita pasti akan ditambahkan. Ya, perhatikan ya, saya ulangi lagi. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Kalau kita cara mendengarnya salah, apa yang kita punya itu sepertinya nggak ada. Jadi kita tidak merasa punya. Aku nggak punya apa-apa, aku nggak punya ini, nggak punya itu. Ya otomatis itu akan diambil. Tetapi kalau kita percaya, yakin Tuhan sudah memberi, kita punya dan kita mau menggunakannya dengan benar, pasti akan ditambahkan. Ya, karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, ditambahi lagi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil loh. Tidak punya kok diambil. Ada tapi dia tidak menyadari, tidak menggunakan lagi, atau menggunakan dengan salah, akan diambil. Juga apa yang ia anggap padanya. Ya, yang ia anggap ada padanya. Banyak orang merasa punya ini, merasa punya, tapi bukan dari Tuhan. Dan itu pasti juga akan diambil. Oke? Sekarang saya ingin saya akan bacakan secara keseluruhan perikopnya setelah saya jelaskan tadi. Tadi kita baca Lukas 8 ayat 18 ya. Sekarang saya bacakan dari ayat 16. Perhatikan. Lukas 8 mulai ayat 16. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki. Kita tahu yang namanya kalau gelap itu harus menyalakan lampu pelita. Itu kita semua tahu. Kita butuh terang. Nah, kalau kita tahu kita ini punya terang dari Yesus, tapi harus digunakan secara benar. Jangan ditutupi gantang. Ada banyak orang mempunyai terang, tetapi tidak memerangi orang lain. Itu dengan menutupinya. Terangnya hanya untuk sendiri. Ya. Supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Jadi semua kebenaran itu pasti akan diungkapkan. Masalahnya apa? Kebenaran itu sudah diungkapkan lewat mulut para nabi. Sudah ditulis dalam firman yang tertulis. Kebenaran itu sudah turun sendiri jadi manusia, malah disalib. Karena apa? Karena semua salah mendengar. Ya, jadi di sini kalau kita mau mempunyai kekuatan, percayalah kekuatan potensinya sudah ada dalam diri kita. Amin. Masalahnya kita nggak tahu, nggak dengar tapi nggak ngerti. Kita punya, tapi tidak memanfaatkan karena nggak tahu. Kita merasa tidak punya, ya bakal diambil. Oke, sekarang kita akan pelajari apa kehendak Tuhan dari semua ayat ini. Ya, yang pertama
kita sudah sering mendengar kata-kata Tuhan Yesus yang berkata, barang siapa bertelinga, hendaklah ia Pernah dengar nggak? Di Alkitab ini, sekitar 15 kali Yesus mengatakan hal ini. Dan 15 kali itu, ya, itu semua mencakup semua kebutuhan manusia. Ya, yang pertama, jadi ada 7 poin, 7 kategori konteks di mana Yesus mengatakan ini. Yang pertama, waktu dia mengatakan cerita tentang Yohanes Pembaptis. Ya, nah, nggak usah dibaca tapi saya jelaskan saja. Di dalam Matius 11 ayat 15, ya, itu dengan jelas itu waktu Yesus mengatakan, siapa itu Yohanes? Nggak ada. Semua yang dilahirkan perempuan tidak ada yang lebih besar daripada dia. Tetapi yang dalam kerajaan Allah lebih besar daripada dia. Pentingnya Yohanes Pembaptis yang diutus mendahului Yesus. Karena dunia ini penuh dengan kekasar. Jadi Yohanes Pembaptis itu seperti kayak tumbal, kayak dikorbankan seperti itu ya. Dia lahir, tinggal di hutan, makanannya belalang dan madu hutan, kerjanya cuma mendamprat orang, ular beludak dan sebagainya, akhirnya mati di penggal. Seolah-olah dia ada arti, tapi itu adalah sangat penting. Di dalam Matius 11 ayat 15 itu dikatakan, Yesus mengatakan, saya berkata, barang siapa bertelinga harus mendengar, harus memahami itu. Yang kedua, Tuhan Yesus mengatakan tentang barang siapa bertelinga hendaknya mendengar, itu suatu bercerita tentang perumpamaan penabur. Ya, di dalam Matius 13 ayat 9, Markus 4 ayat 9, Lukas 8 ayat 8 bicara tentang penabur. Di situ Yesus berkata, barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Yang ketiga, kitab terakhir di Alkitab apa? Wahyu. Di kitab Wahyu itu dituliskan surat kepada 7 jemaat. Ya. Itu mewakili seluruh dunia. Dan di semua surat itu Yesus mengatakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Kemudian sewaktu Yesus menceritakan perumpamaan tentang lalang di antara gandum, ya. Itu juga di dalam Matius 13:43 Yesus mengatakan, barang siapa bertelinga hendaklah ia Kita nih harus tahu ada lalang, ada si iblis yang terus akan merampas milik kita. Nah, terus kemudian dalam salah satu syarat untuk mengikut Yesus, Lukas 14 ayat 35, Yesus juga mengatakan, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kalau orang lebih mencintai ayahnya, ibunya, istrinya, anaknya, semua miliknya lebih dari aku, tidak layak. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Dan kemudian dalam kisah munculnya antikris, Wahyu 13 ayat 9, Yesus mengatakan, hati-hati, akan muncul antikris. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Dan yang terakhir ini, yang kita baca ini tadi, ya, di dalam perumpamaan, barang siapa mempunyai, ia akan diberi. Yang nggak punya akan diambil. Itu selalu dikatakan dengan barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Jadi ada 7 konteks di mana Yesus mengatakan barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Nah, khusus Lukas, dia itu seorang tabib. Dia ngerti ilmu masalah medis kedokteran, bahkan khususnya telinga. Ya, jadi Lukas lah yang menjelaskan. Satu-satunya yang lain itu dari Matius, Markus, Lukas itu cuma mengatakan kalau kamu mempunyai pasti akan diberi. Kalau kamu nggak punya akan diambil. Nah, Lukas menjelaskan dalam Lukas 8:18, karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena barang siapa mempunyai diberi, tapi yang tidak punya akan diambil. Tapi juga apa yang dianggap ada. Berarti persoalannya adalah cara mendengar.
Oke, sekarang saya akan ajak kita belajar dari Tuhan Yesus. Bagaimana sih maksudnya ya? Maksud apa yang dimaksudkan Tuhan Yesus dengan semua ini? Apa yang dimaksudkan Yesus dengan kalau kita punya, kita akan diberi. Kalau kita nggak punya, malah diambil. Bahkan apa yang kita anggap ada, kita berkhayal, kita memikirkan yang lain di luar firman Tuhan, itu pasti akan diambil. Nah, yang pertama latar belakangnya. Latar belakang manusia sejak perjanjian lama, itu manusia telah jatuh dalam dosa. Itu mempunyai kecenderungan untuk fokusnya itu ke arah lahiriah. Kedagingan. Salah satunya adalah menghias daun telinga. Bukan menggunakan telinga. Tetapi dari zaman dulu, saya catat beberapa ayat ya. Kejadian 35 ayat 4, Keluaran 32 ayat 2, Hakim-Hakim 8 ayat 24, Amsal 11 ayat 22, Yesaya 3 ayat 21, dan Yeskiel 16 ayat 12. Itu tuh firman Tuhan mengatakan Tuhan itu akan memberi anting-anting. Yuk coba kita lihat. Yeskiel 16 ayat 12. Dan ditangkapnya itu anting-anting ini. Yeskiel 16 dalam Yeskiel 16 ya, ayat 1 sampai 14 itu judul perikopnya apa? Allah menganggap sebagai istrinya. Nah, Tuhan itu ingin memulihkan ya. Jadi Yerusalem itu simbol dari orang-orang percaya, itu akan dipulihkan. Nah, salah satunya di ayat 12 Tuhan berjanji, dan aku mengenakan anting-anting pada hidungmu dan anting-anting pada telingamu dan mahkota kemuliaan di atas kepalamu. Yerusalem tuh nggak setia, kita ini nggak setia, tapi Tuhan baik, Tuhan ingin mengambil, dan kalau sudah diambil jadi sebagai simbol ya. Tahu ya, Yesus itu kan simbol mempelai pria, kita mempelai wanitanya ya. Nah, yang namanya mempelai pria, memberi wanita itu perhiasan. Nah, kalau di sini enggak ya, anting-anting hidung enggak ya. Ya. Tapi mungkin kalung, gelang dan sebagainya. Tapi kalau itu di Alkitab, aku mengenakan anting-anting pada hidungmu dan anting-anting pada telingamu dan mahkota kemuliaan di atas kepalamu. Itu sebenarnya simbol. Di mana hidung itu alat untuk apa tuh? Pencium. Jadi kalau ini bau pesing. Wah, ini bau apa? Ini bau. Kita nih harus bisa membedakan bau-bau yang ada di dalam dunia. Ya, salah satunya anting telinga. Maksudnya apa? Telinga ini untuk mendengar, tapi kebanyakan orang-orang kita, termasuk orang-orang percaya, lebih sibuk memberi anting-anting, hiasan secara fisik, bukan dalam arti kata kemampuan telinga untuk menangkap. Ulangan 33 jelas sekali, orang yang duduk ya tadi ya, duduk sujud di bawah kaki Yesus, menangkap sesuatu. Dengan apa? Telinganya harus bisa mendengar. Ya, jadi yang pertama itu fokusnya manusia itu lebih ke arah lahiriah, kedagingan. Menghias telinga, tapi tidak pandai menangkap kebenaran firman Tuhan. Makanya sudah Tuhan beri, punya, tapi nggak bisa menikmatinya. Kenapa? Tahu aja enggak. Nggak tahu kalau Tuhan sudah memberi kita sesuatu. Apalagi menggunakannya, apalagi memanfaatkannya, apalagi memfungsikannya. Makanya yang pertama adalah, ayo jangan fokus ke lahiriah. Ya boleh pakai anting-anting, ya hiasan silakan. Tapi fokusnya adalah, makanya barang siapa bertelinga, hendaklah yang mendengar, bukan memberi anting-anting. Ya nggak apa-apa silakan di anting-anting. Tapi lebih penting lagi cara kita mendengar. Yang kedua, di dalam kehidupan kita bersama,
bersosialisasi, kita punya kecenderungan egois. Mendengar sambil lalu. Kalau coba misalnya kita di sini berdelapan, ada orang ngomong. Kalau omongan itu nggak menarik, kita nggak mau dengar. Kita lebih suka membayangkan sesuatu yang kita suka. Apalagi akhir zaman sekarang ini. Kumpul satu rumah, masing-masing pegang HP. Semua asik di HP. Mendengarkan apa yang diucapkan oleh HP. Entah game, entah apa. Atau kita sibuk. Padahal di depannya ada suami, istri, anak, orang tua. Kecenderungan kita adalah egois, mendengar apa yang kita suka. Kalaupun kadang-kadang kelihatan mendengar, ngomong-ngomong, rampung-rampung misalnya. Akhirnya kita memikirkan yang lain. Jadi kecenderungan manusia itu seperti itu. Ya, dalam kehidupan bersama. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana caranya. Firman Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu, termasuk cara kita mendengar. Yang pertama ya, kita harus tahu. Yang tadi kita bacakan Injil Lukas ya. Yang nulis Lukas ya. Lukas itu siapa? Lukas itu posisinya sebagai apa? Tabib, dokter. Jadi dia tuh kalau masalah penyakit itu paham sekali. Tadi dia mengatakan perhatikan cara kamu mendengar. Tetapi dia juga menulis satu kitab lain. Kitab apa? Kisah Para Rasul. Nah, di dalam kitab Kisah Para Rasul, Lukas yang menulis, dia salah satunya menceritakan tentang pertobatan Saulus, pemburu orang Kristen, menjadi Rasul Paulus. Hebatnya, Lukas menulis kisah itu 3 kali. 3 kali. Di pasal 9, pasal 22, dan pasal 26. Jadi kisah mengenai Saulus bertobat, kemudian jadi rasul, itu ditulis 3 kali. Dan di situ tercantum satu rahasia besar, yaitu cara mendengar. Yuk kita lihat ya. Penulis Injil Lukas, kitab Para Rasul, yaitu seorang tabib menulis kisah panggilan Paulus menjadi Rasul Paulus. Ya. Jadi yuk kita buka yang pertama kisah 9. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Nanti dibaca sendiri semua, saya nggak bacakan semua, tetapi beberapa ya. Dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19a, judulnya apa? Saulus bertobat. Saya nggak menceritakan, berarti sudah tahu semua, tapi saya akan bacakan ayat yang ke-7. Jadi waktu Saulus mendapat penampakan Yesus dengan sinar yang luar biasa sampai dia buta. Saulus kan sama teman-temannya, sama rombongan ya. Nah, apa yang terjadi coba? Ayat 7. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan. Karena mereka memang mendengar suara itu. Perhatikan ya. Ini yang tulis Lukas. Bahwa teman-teman seperjalanan Saulus, waktu Saulus tahu jatuh, ada sinar, mendengar suara. Suaranya gimana? Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Nah, di sini jelas sekali dikatakan, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan. Karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Jadi hanya mendengar suara Yesus itu, tapi tidak melihat Yesusnya. Yang melihat itu cuma Saulusnya. Karena sinar Yesusnya bersinar pada jam 12. Ya, jadi teman-temannya mendengar nggak? Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu. Di sini dikatakan bahwa teman-temannya itu mendengar suara itu. Sekarang kita akan lihat Kisah Rasul 22.
Nanti dibaca sendiri 1-9 baca aja. Kisah Para Rasul 22 ayat 1 sampai 22, Paulus berbicara pada orang Yahudi juga menceritakan mengenai panggilannya dia. Nah, saya bacakan aja ayat yang ke-9. Ya. Nanti dibaca sendiri 1 sampai 22. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Loh, tadi katanya dengar, kok sekarang enggak? Yang nulis sama-sama Lukas dalam satu kitab. Di sini kita bisa melihat luar biasanya Tuhan kita Yesus. Dia mengutus Rasul Paulus. Dia juga mengutus Lukas. Khusus memanggil Lukas seorang dokter. Untuk apa? Menceritakan. Sampai 3 kali dalam satu kitab. Yang 1 ayat 9 mengatakan, ya, maka terbangun-bangunlah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tapi tidak melihat seorang juga pun. Yang Kisah 22, dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Banyak orang bilang, kitab ngawur, di sini sama di sini, jangankan kitab lain, sama-sama satu kitab, sama-sama yang nulis, sama-sama kisahnya sama aja salah. Ngapain percaya sama kitab seperti itu? Betul? Ternyata kalau kita memperbaiki cara mendengar yang benar, secara medis juga, kita akan melihat satu rahasia yang besar. Ternyata di dalam kalimatnya asli itu ya, yang di dalam Kisah 9 ayat 7 itu mendengarnya akuo genitif. Sedangkan yang di Lukas 22, Kisah Rasul 22 itu akuo akusatif. Jadi ada bedanya. Kelihatannya sama, tapi artinya jauh berbeda. Mau saya kasih contoh ya? Kita tinggal di Jogja ya. Ngerti bahasa Jawa nggak paling nggak? Bahasa Jawanya dapat berapa? Coba. Kalau tulisan K, E, R, sama E itu bacanya apa? Kere. Tergantung tanda bacanya. Di atas. Bisa dibaca kere, bisa dibaca kere. Sekarang mau tanya, kamu milih kere atau milih kere? Kere itu. Kalau itu loh yang penutup jendela. itu di Indonesia juga ada kere walaupun di gunung. Kere itu miskin. Kere itu yang gelandangan di jalan ya. Kere itu sesuatu yang hina, najis, gak ada artinya. Kere. Tapi kalau kere itu digantung, nanti bisa, kalau kita panas ya, ditutup jadi bisa terhalang, bisa teduh. Tapi kalau mau dibuka. Berguna mana kere sama kere? Hah? Kere. Ya berguna kere. Itu mungkin cuma dari bambu. Kere itu manusia, tapi nggak berguna. Begitu juga dengan cara mendengar. Cara mendengar akuogenitif itu mendengar tapi nggak ngerti, cuma kelihatannya mendengar. Mungkin diajak ngomong-ngomong mendengar tapi sambil lihat HP. Apa omongan orang itu tidak didengar, nggak dia dengar. Jadi Lukas nggak salah karena dia menuliskannya akuogenitif. Sedangkan yang di Lukas 22 itu akusatif. Bahasa Indonesia kan nggak ada tanda-tanda gini kan? Ditulis mendengar, ini tidak mendengar. Jadi intinya cuma satu. Saat kita mendengar dan mengerti akusatif, itu kita itu akan menangkap. Kalau selama ini kita ini hanya mikir kere, ayo kita mikir kere.
mikir sesuatu yang berguna, berfungsi. Kalau kamu masang pelita, jangan ditutupi gantang, tapi taruh di atas kaki Dian supaya bisa menerangi, berfungsi. Itu yang Tuhan mau. Jadi Injil Lukas dengan jelas sekali mengatakan sesuatu yang sepertinya bertentangan, tapi nggak bertentangan. Lukas itu seorang dokter dipakai oleh Tuhan secara luar biasa, itu menjelaskan mendengar negatif dan mendengar positif. Mendengar sambil memperhatikan sungguh-sungguh, nah kemudian dia bisa mengerti, kemudian bisa melakukannya. Sampai di sini bisa ditangkap ya. Sekarang kita akan belajar dari Lukas 8 ayat 18 tadi, pentingnya cara mendengar ya. Jadi Lukas 8 ayat 18 tadi sudah dijelaskan dipakai, karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Kalau kita mau mendengar dengan benar, dengan cara mendengar yang akusatif, fokus, kita tuh akan tahu di dalam diri kita tuh ada sesuatu yang Tuhan beri. Kita punya dan kita gunakan, kita pelajari, aktifkan seperti pelita di kaki Dian, menerangi. Tapi kalau kita tetap cuma sambil lalu mendengar, kita akan Jadi genetif, tidak mendengar. Kelihatannya mendengar, tapi sebenarnya tidak mendengar. Kalau ibadah di gereja, yang misalnya yang datang 2000 gitu, yakin semuanya itu akusatif, memperhatikan, banyak yang pikirnya macam-macam. Karena itu perbaiki cara mendengar. Caranya gimana? Oke ya. Pentingnya cara mendengar. Itu kalau mendengar yang benar, genetif itu fokus kepada pembicara. Yuk kita buka di dalam Matius 13. Injil Matius 13. Ayat 9 sampai 12. Matius 13 ayat 9 sampai 12. Sudah ketemu? Matius 13 sudah. 9 sampai 12 ya. Ini kisah tentang penabur. Menaburkan firman, benih firman di berbagai macam bentuk jenis tanah ya. Setelah Yesus menceritakan ayat 9, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Sebab Yesus tahu waktu Yesus menceritakan perumpamaan itu, kebanyakan itu mendengarnya mendengar negatif, sambil lalu aja, mungkin sambil mikir itu, mikir ini. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil dari padanya. Murid-murid waktu mendengar, dia fokus. Buktinya fokus apa? Buktinya kalau murid-murid fokus apa? Tanya. Kalau orang nggak fokus, nggak mikir dong apa radong, asal ngomong rampung udah merasa mengerti, merasa dia punya. Si murid-murid ini, maka ayat 10, maka datanglah murid-muridnya dan bertanya, mengapa engkau berkata kok gini? Kok artinya aku radong ya Tuhan? Dan Tuhan akhirnya menjelaskan. Ini namanya akusatif. Tuhan Yesus berbicara tentang perumpamaan itu pada banyak orang. Tetapi semua itu, kebanyakan itu mendengar negatif. Jadi waktu Yesus menceritakan ada seorang penabur, benihnya ada di
pinggir jalan, ada yang di tanah berbatu, semua ini. Karena mereka mendengarnya tidak fokus, dia nggak pusing ngerti apa enggak. Yang penting aku sudah mendengar. Tapi murid-muridnya fokus. Tapi orang dong, apa sih Tuhan maksudnya? Kok benih ditaruh di sini, berbuah 30, 60, 100. Nah begitu semuanya selesai, mereka tanya muridnya, Tuhan artinya apa sih? Berarti murid itu fokus nggak? Fokus tapi nggak ngerti. Nah nggak ngerti, banyak orang nggak ngerti berhenti. Ya wis, orang ngerti ya wis. Ada kalau orang nggak ngerti, lalu pengen mengerti, lalu bertanya. Dan saat bertanya, Yesus menjelaskan. Ya, saya ulangi ya. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata pada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga yang ia berkelimpahan. Tapi siapa tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil dari padanya. Hal yang sama juga ditulis Markus 4. Yuk coba kita lihat. Markus pasal yang keempat. Ini juga kisah tentang penabur ya. Saya bacakan juga dari ayat 9. Mirip dengan yang Matius. Ayat 9. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid. Jadi nggak cuma 12 murid ya. Ternyata di luar 12 murid itu juga ada pengikut-pengikut yang lain. Yang juga akusatif. Mendengar. Tapi nggak ngerti. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan 12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia untuk kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan dan seterusnya. Jadi bisa saja kita mendengar tapi nggak ngerti. Tapi kalau kita memang fokus, kita pasti akan bertanya. Makanya jangan malu untuk bertanya supaya tidak sesat di jalan. Lukas juga nulis sama, Lukas 8 ya. Yuk kita sekalian aja Lukas 8. Karena Lukas memang yang menulis cara mendengar ini. Dari ayat 8 sampai ayat 11. Lukas 8 mulai ayat 8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar? Hendaklah ia mendengar. Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Oh, apa sih maksudnya? Tapi fokus kan? Dia mendengar kan? Dan dia nggak ngerti kan? Dan dia mau bertanya. Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk memberi rahasia, mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tapi kepada orang-orang yang lain tidak. Itu diberitakan dalam perumpamaan supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat dan sekalipun mendengar tidak mendengar, mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu dijelaskan. Jadi cara kita memperbaiki ya, perhatikanlah cara kamu mendengar. Yang pertama, jangan fokus ke daun telinga, pakai anting-anting. Silahkan, tapi bukan itu. Kita harus telinga rohani yang mendengar. Ya, perumpamaan tentang penabur. Firman Tuhan itu ditaburkan. Tapi ada yang di tanah ini, tanah ini, tanah ini. Surat kepada 7 jemaat itu untuk seluruh dunia zaman pun akhirnya dituliskan kepada setiap surat. Dan ketahuilah ada lalang di antara gandum yang hendak membuat semua itu kita tidak mendengar. Dan syarat berikut Yesus juga jelas, dan kedatangan antikris pun juga kita harus mendengar. Mau mendengar dengan benar. Caranya gimana? Kalau Yesus berbicara firman Tuhan, fokus. Kalau nggak ngerti, tanya. Loh gimana ketanyanya? Loh bisa dalam doa toh? Kalau kita, Tuhan Yesus aku tadi mendengar firman nggak ngerti. Tapi apa sih maksudnya?
baca ini. Nah, nanti Tuhan bisa aja ngutus seseorang untuk menjelaskan, atau Tuhan sendiri berbicara, Anda dapat karunia untuk bisa mendengar suara Tuhan Yesus langsung. Bisa nggak? Bisa aja. Nah, itulah yang dimasukkan dengan Lukas, cara untuk mendengar. Kalau kita melakukan semuanya itu, yang kita dengar, kita tanya, kita renungkan, kita diskusikan, dan kemudian kita terapkan, artinya itu berfungsi. Seperti pelita, dinyalakan, tidak ditutup di bawah gantang, tapi ditaruh di kaki Dian, supaya semua orang yang masuk ruangan itu akhirnya akan melihat terangnya. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk di dalam doa ya. Supaya firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja. Kalau nggak ngerti silahkan tanya ya. Setiap saat. Terutama pada Tuhan Yesus dalam doa kita. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, sungguh kami mengucapkan syukur dan berterima kasih padamu. Kalau pada saat ini kami boleh belajar untuk mendengar dengan benar. Kalau tidak mengerti, kami belajar untuk bertanya. Belajar kalau kami ragu-ragu, kami merenungkannya, kami mendiskusikannya. Dan kami percaya Roh Kudus sudah dicurahkan yang akan menjelaskan kepada kami. Dengan kami mendengar semua ini Tuhan, dengan kami memperbaiki cara kami mendengar Tuhan, kami akan melihat bahwa ternyata kami mempunyai banyak hal di dalam diri kami. Ada talenta-talenta yang dapat kami pergunakan dengan baik, sehingga kami akan berkelimpahan. Kami tidak mau Tuhan, apa yang telah Kau berikan kepada kami itu hilang karena diambil, karena kami tidak pernah mau mendengar. Kami mau mendengar, kami mau mengerti, kami mau menerapkannya, dan kami mau memfungsikannya. Dan semua itu Bapa dengan satu tujuan, untuk mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu, supaya kami dapat menyimpannya, memikirkannya, menerapkannya, dan mempermuliakan Engkau dengan semua yang sudah Kau berikan pada kami. Kami percaya Tuhan, di dalam diri setiap kami ada sesuatu yang luar biasa. Dan kami percaya Tuhan, kami tidak mau itu Kau ambil, karena kami mau menggunakannya dengan benar. Dan kami percaya kepadamu, hanya Engkau satu-satunya yang dapat memberikan kepada kami apapun yang kami perlukan, termasuk kekuatan, termasuk sarana, apapun, termasuk rencana-rencana kami keluar pribadi lepas pribadi, rencana keluarga demi keluarga. Kami ini ingin tetap berfokus hanya kepadamu saja. Terima kasih Bapak di sorga. Kami akan sudahi ibadah kami pada pagi siang ini, dan kami akan kembali melakukan aktivitas kami. Mari Tuhan Yesus, kami mau menerapkan setiap kebenaran firman-Mu. Mampukan kami supaya kami benar-benar memahami, mengerti, dan menjadi pelaku firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Sebelumnya Bapak, mari Bapak berkati kami. Sebab tanpa berkat-Mu, tanpa penyertaan dan pertolongan-Mu, kehidupan kami dalam dunia ini sangat sulit. Karena ada lalang di antara gandum, ada si jahat yang terus hendak merampas semua yang ada pada kami itu. Terima kasih Bapak. Mari Bapak di surga, berkatilah kami. Angkat kedua belah tangan-Mu, terimalah berkat, rahmat, anugerah, pertolongan dari Bapak yang kekal. Bapak yang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, di tempat yang tinggi, kudus, jauh, tak terjangkau. Tetapi Engkau telah turun ke dalam dunia, menyatakan diri-Mu di dalam Yesus Allah Anak. Dan bukan cuma mendekat, tapi melekat, tetapi juga menghapus dosa dan kesalahan kami, menebusnya di atas kayu salib. Bahkan Roh Kudus sudah dicurahkan untuk terus membimbing kami saat kami memerlukan sesuatu, pertolongan, termasuk pengertian. Saat kami tidak mengerti, Roh Kuduslah yang akan terus menjelaskan kepada kami. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin.